Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Riau, Fakultas Pertanian dengan Prodi Agribisnis dari kelas A, kelompok 6. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Teori Organisasi dan Kepemimpinan dengan dosen pengampu Bapak Asosiat Profesor Dr. Fahrial SPSE. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja untuk menyelesaikan tugas ini dengan judul fungsi kepemimpinan. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rani Harisa dengan NPM 2442 10200. Saya Anissa Salsabila dengan NPM 2442 10196. Saya Dwika Indah 2442 10106. Definisi kepemimpinan menurut Robbins adalah kemampuan untuk mempengaruhi sebuah kelompok untuk mencapai suatu visi atau serangkaian tujuan tertentu. Sumber pengaruh ini bisa jadi bersifat formal seperti yang diberikan oleh pemangku jabatan manajerial dalam sebuah organisasi, karena posisi manajemen memiliki tingkat otoritas yang diakui secara formal. Seseorang bisa memperoleh peran pemimpin hanya karena posisinya dalam organisasi tersebut. Fungsi kepemimpinan ada dua dimensi. Yang pertama, dimensi yang berkenaan dengan tingkat kemampuan mengarahkan atau direction dalam tindakan atau aktivitas pemimpin yang terlihat pada tanggapan orang-orang yang dipimpinnya. Yang kedua, dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan atau support atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas pokok kelompok atau organisasi. Fungsi kepemimpinan memiliki 5 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi instruktif. Fungsi instruktif adalah fungsi kepemimpinan yang memakai komunikasi satu arah, di mana pemimpin memberikan perintah atau arahan kepada bawahan tentang apa yang harus dikerjakan, bagaimana cara mengerjakannya, dan kapan pekerjaan harus selesai. Dalam fungsi ini, pemimpin menjadi pengambil keputusan utama, sedangkan bawahan bertugas menjalankan instruksi agar tujuan organisasi tercapai. Fungsi instruktif biasanya dipakai dalam situasi yang membutuhkan keputusan cepat, disiplin, dan pekerjaan yang teratur. Yang kedua, fungsi konsultatif. Fungsi konsultatif adalah fungsi kepemimpinan yang menggunakan komunikasi dua arah antara pemimpin dan anggota organisasi. Dalam fungsi ini, pemimpin minta pendapat atau saran dari bawahan sebelum mengambil keputusan agar hasil keputusan lebih tepat. Selain itu, fungsi konsultatif membuat anggota merasa dihargai dan membantu menciptakan hubungan kerja yang baik serta suasana kerja yang harmonis. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Fungsi partisipasi adalah fungsi kepemimpinan yang melibatkan anggota organisasi dalam kegiatan yang mengambilkan keputusan. Pemimpin mengajak anggota untuk aktif memberikan ide, saran, dan ikut bergantung jawab terhadap keberhasilan organisasi. Dengan begitu, anggota merasa lebih dihargai, semangat bekerja meningkatkan, dan bekerja antara kepemimpinan bahwa menjadi yang lebih baik. Yang keempat yaitu fungsi delegasi. Fungsi delegasi adalah fungsi kepemimpinan yang dilakukan dengan memberikan tugas dan wewenang kepada bawahan yang dipercaya sesuai kemampuan mereka. Tujuannya agar pekerjaan lebih efektif dan efisien, serta melatih anggota menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Walaupun tugas sudah diberikan kepada bawahan, pemimpin tetap perlu mengawasi agar pekerjaan berjalan sesuai tujuan organisasi. Yang kelima, ada fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian adalah fungsi kepemimpinan untuk mengawasi dan mengatur kegiatan organisasi agar berjalan sesuai rencana. Pemimpin memastikan setiap anggota menjalankan tugas dengan baik, melakukan evaluasi dan memperbaiki kesalahan yang terjadi. Fungsi ini penting agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif serta organisasi berjalan dengan terarah. Kepemimpinan memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan kinerja anggota organisasi. Pemimpin bertugas mengarahkan, membimbing, dan memotivasi anggota agar dapat bekerja dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin yang baik
mampu memberikan arahan yang jelas sehingga pekerjaan menjadi lebih teratur, efektif, dan hasil kerja meningkat. Selain itu, sikap pemimpin yang adil, bertanggung jawab, dan peduli kepada anggota dapat membuat suasana kerja menjadi nyaman dan meningkatkan semangat kerja. Dukungan penghargaan serta motivasi dari pemimpin juga dapat membuat anggota merasa puas dalam bekerja sehingga produktivitas mereka meningkat. Sebaliknya, kepemimpinan yang kurang baik dapat menurunkan semangat kerja dan menimbulkan konflik dalam organisasi. Oleh karena itu, pemimpin harus mampu menjadi contoh yang baik, menjaga komunikasi dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis agar tujuan organisasi lebih mudah tercapai dan kinerja anggotanya semakin meningkat. Berikut hambatan yang dihadapi pemimpin dalam organisasi. Pertama, kurangnya komunikasi yang baik. Kurangnya komunikasi antara pemimpin dan anggota organisasi dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam menjalankan tugas. Arahan yang tidak jelas membuat pekerjaan tidak sesuai harapan dan hubungan kerja menjadi kurang harmonis. Yang kedua, merendahnya motivasi dan disiplinnya kerja anggota. Perbedaan semangat kerja anggota sering menjadi hambatan dalam organisasi. Ada anggota yang kurang disiplin dan sulit diarahkan sehingga pekerja menjadi lambat selesai dan hasilnya kurang maksimal. Ketiga, perbedaan karakter dan pendapat. Setiap anggota memiliki karakter dan pola pikir yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan konflik atau kesalahpahaman sehingga pemimpin harus mampu bersikap adil, bijaksana dalam menyelesaikannya. Yang pertama, kurangnya kemampuan pemimpin. Pemimpin yang kurang tenaga, kurang percaya diri, atau sulit mengambil keputusan akan mengalami kesulitan dalam memimpin organisasi. Yang kedua, lingkungan kerja yang mendukung, fasilitas kerja yang kurang memadai, suasana kerja yang tidak nyaman, dan tekanan pekerjaan yang tinggi. Yang ketiga, kurangnya kerjasama antar anggota. Kurangnya kerjasama antar anggota organisasi membuat pekerjaan menjadi lebih sulit. Kesimpulan, kepemimpinan adalah faktor penting dalam keberhasilan organisasi. Pemimpin berperan mengatur, mengarahkan, membimbing, dan mempengaruhi anggota agar tujuan organisasi dapat tercapai. Fungsi kepemimpinan seperti memberi arahan, bekerja sama, mendelegasikan tugas, dan melakukan pengawasan membantu organisasi berjalan dengan baik. Kepemimpinannya yang baik dapat meningkatkan kerjasama tim, kedisiplinan, dan kinerja anggota. Dalam pelaksanaannya, pemimpin sering menghadapi hambatan seperti kurangnya komunikasi, motivasi kerja yang rendah, perbedaan karakter anggota, dan kurangnya kerjasama. Karena itu, pemimpin harus mampu mengatasi hambatan tersebut agar suasana kerja tetap kondusif dan tujuan organisasi tercapai dengan maksimal. Sekian video presentasi dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye-bye.